kuliah apa balapan? Balapan, sekarang kan kuliahnya udah beres. Sampurasun wargi Unpas. Halo semuanya wargi Unpas yang dari kemarin nih ya udah standby banget di YouTube channelnya Unpas nih, yang pengen tahu-tahu lagi nih episode kali ini kira-kira Unpas Talk itu ngundang siapa nih. Hari ini kita ngundang salah satu pembalap ya yang ada di kampus Unpas nih. Mungkin warga Unpas di sini belum tahu ya kalau di Unpas itu mempunyai UKM yaitu Kartim namanya ya, yang selalu turun-temurun juara. Keren banget nih, karena hari ini aku langsung ngobrol sama pembalapnya. Karena di depan aku sekarang ada Kak Imam. Halo Kak. Halo Kak. Tegang ya? Tegang ya? Gak biasa berbicara seperti ini. Tegang ya? Gimana perasaannya hari ini bisa diundang ke Unpas Talk? Ya pastinya bangga buat diri sendiri lah. Oke, buat warga Unpas juga ya bisa ngobrol-ngobrol dan tahu nih informasi tentang Kartim ya betul. yang ada di Unpas. Jadi biasa disingkat apa sih Kang? KTHU. KTHU ya. Nah, mungkin bisa kenalan dulu Kang di kamera nih. Kenalan Kak Imam tuh siapa sih gitu. Boleh. Halo warga Unpas, perkenalkan nama saya Imam Muhammad Sajid. Saya dari mahasiswa Teknik Mesin Universitas Pasundan. Mantap. Masih status mahasiswa Kang? Ayo lo, masih nggak nih? Alhamdulillah kemarin di beberapa bulan kemarin baru lulus lah. Baru lulus, alhamdulillah ya. Dari segi selingan sibuk balap, tapi kuliah tetap jalan ya Kang ya. Aman kuliah. Aman ya, walau banyak rintangan ya Kang ya. Iya, bagi waktu yang susah. Iya, kesibukannya hari ini apa Kang? Hari ini paling untuk balapan mulai persiapan balap untuk seri 2. Seri 2. Ya. Di tanggal berapa Kang? Seri 2 tuh di tanggal 19-20 Maret. Lokasinya di Sentul Sentul. International Karting Circuit. Luar biasa. Itu dari tim Akang pergi ke sana berapa orang Kang? Kita pergi tim 10 orang. Oh, 10 nurunin orang. go-kart, 4 go-kart kita turun. 4 go-kart. Oke nih buat warga Unpas nih yang belum tahu KTHU ya. Iya. Kartim HMM Unpas ya. HMM itu himpunan mahasiswa mesin. Iya. Ya. Nah, ini aku pengen tahu nih, kayaknya ya warga Unpas tuh belum tahu nih Kak Imam untuk HMM Unpas khususnya di Kartimnya, karena jujur aku juga baru mendengar nih Kartim, wah pembalap nih. Apa nih, kita kumpas tuntas pokoknya hari ini bareng Kak Imam. Pengen tahu dong aku sejarah singkat tentang Kartim yang ada di Unpas inilah, HMM Unpas. Jadi Kartim tuh sebuah unit kegiatan mahasiswa sebenarnya, tapi bergeraknya di dunia balap. Kita gitu. masih di bawah naungan himpunan. Ya cuma kita sama kayak lembaga-lembaga lain, kita juga organisasi. Cuma tujuan intinya kita bergerak di dunia balap. Dunia balap. Ya. Oh, dan itu berdiri tahun berapa? Dari Tahun awal banget. 2001. Oh, 2001 berarti udah 22 tahun dong ya Kang ya? Iya. 23 22 lah ya. Ya, Sekitar segitu. segitu lah ya. Nah, Akang menginjak atau menyukai balap ini dari kapan? Pas emang masuk mahasiswa nih langsung emang tertarik atau gimana nih untuk Kartim ini gitu? Sebelumnya emang suka di dunia balap, tapi emang bukan jadi pembalapnya, cuma paling hiburan buat trial adventure doang. Terus di rumah ada motor yang dipakai balap orang lain. Jadi jokinya kita ngambil orang lain. Terus kalau sekarang baru terjun Sekarang gitu. Ya baru terjun. Jadi ini apa talent? Kok talent sih apa yang sebutnya? Apa ya namanya kalau disebut itunya tuh pembalapnya pembalap ya gitunya. Ya lebih identik sekarang di omongan mah joki lah. Oh, joki. Kasarnya joki lah. Oh, joki, beneran joki. Aku baru denger loh ini. Nah, kalau saat ini anggota di Kartim HMM Unpas tuh ada berapa? Emang semua anak himpunan itu anak Kartim atau Kartim Enggak. itu diseleksi lagi apa gimana tuh? Tapi anak Kartim otomatis anak himpunan. Oh, tapi kalau yang ikutan Kartim belum tentuan yang ikutan Kartim? Yang ikutan Kartim otomatis anak himpunan. Soalnya kan kita bergerak di bawah himpunan, cuma kita bergeraknya berbeda. Oh, nah kalau sekarang fokus untuk himpunannya sendiri ke Kartim aja atau saya sendiri kagak. Gimana? Jadi memang fokusnya hanya di balap aja. Kalau emang udah hobi gitu Bang Iya, udah hobi. Dari dulu lah, dari kecil, emang keluarga emang kebetulan hobinya balap. banyaknya di otomotif gitu. Oh,
dari bayi Kang. Nih Kang, aku kan pengen tahu juga nih, ada nggak sih apa tentang yang hal-hal menarik lagi tentang Kartim Unpas, boleh dikenalin lagi nggak sih sejarah-sejarahnya atau keunikan-keunikannya yang kegiatan-kegiatannya mungkin bisa Ya. diceritain Kartim ngapain aja gitu. Ya, jadi di Kartim itu bukan kita sekedar balap-balap kayak ada bencana alam kita melakukan apa ya santunan lah kayak gitu. Terus ada kita buat keperluan balap tidak tidak menentu kita menunggu dari kampus ketika dari kampus kekurangan kita juga melakukan dana usaha seperti hal yang layak gitu. Dana usaha tuh kayak mengerikan loh Kang. Nyari uang soalnya, cari Iya. cuan ya. Nah kalau di Kartim sendiri ada berapa, apa ya, kalau organisasi kan identik dengan divisi ya Kang ya. Ya, Di Kartim itu ada divisi juga gitu. ada. Coba sebutin deh kalau divisinya tuh Sama apa jadi aja? kayak ada ketua general manager, terus di bawahnya tuh ada manajer kayak manajer workshop, manajer race and regulation, Hmm, kayak bendahara, hampir sama seperti yang lain. ada divisi fokus untuk balapnya Ya, juga. fokus untuk di workshopnya, fokus untuk di regulasi balapannya. Terkadang kan regulasi balapan tahun ini begini, tahun depan beda lagi. Beda lagi gitu ya. Kita jadi ada divisi itu biar kita balap tuh gak ngelanggar aturan. Nah lalu persiapan biasanya Kartim untuk mempersiapkan nanti lomba gitu. Iya. Dari divisi-divisi itu udah pada fokus masing-masing Iya. atau langsung ikut berkecimpung aja gitu langsung? Udah fokus masing-masing. Oh. Jadi mereka pada sibuk dengan tanggung jawabnya. Oh, nanti buat yang pergi ke tanggal 19 itu Semua berangkat. semua berangkat. Luar biasa. Pakai apa, Kang? Pakai mobilnya gitu, mobil Alhamdulillah banget. di fasilitasin kampus. Oh, luar biasa. Jadi memang track record Kak Imam untuk pembalap gini luar biasa. Kang emang udah tertanam sekali ya menjadi Iya. seorang pembalap gitu ya. Makanya emang karena suka otomotif dan jadi pengen mencoba hal Iya. baru juga, salah satunya pembalap Iya. gitu ya. Keren sih. Terus Kang sekarang sekalian kesibukan pembalap nih, ada gak sih kepikiran pengen ngapain lagi gitu Kang? Kan kalau pembalap kan Iya. ya latihan fisik, atau ada gak sih kesibukan lain gitu yang Kak Imam lagi jalani gitu? Paling apa ya? Belajar wira swasta mungkin sekarang Oh, karena wirausaha. wirausaha. Dengar-dengar katanya jualan apa ya tadi? Nih tadi nih ya warga Unpas sekarang nih Kak Imam tuh lagi pakai baju kebanggaannya ya tuh Iya. Kartim HMM Unpas. Emang sekolah latihan di mana Kang untuk Kartimnya? Kalau latihan kita paling untuk nyeting-nyeting di depan kampus. Tapi kalau misalkan untuk latihan di track kita di Sentul karena sirkuit yang standar internasional baru Sentul untuk Baru karting. Sentul. Oh gitu. Nah Kang kalau misalkan pengen tahu nih aku untuk prestasi-prestasi yang sudah diraih selama dari tahun 2002, 2001 sampai 2022 sekarang, dari tahun ke tahun prestasi Kartim itu sudah meraih apa saja? Dari tahun ke tahun alhamdulillah gitu. Kalau kartimnya sendiri untuk tim terbaik kita selalu dapat juara umum. Terus untuk pembalapnya alhamdulillah terus-terusan dapat juara umum sampai sekarang. sampai Cuma sekarang. ada keselang di tahun keberapa keselang nggak dulu gitu. Tapi kemudian juara umum lagi. Oke, paling ini Kang, paling tinggi untuk tingkatnya ada nggak? Tingkatnya Bagi- paling untuk kita sekarang kan lagi ngejar go internasional yang itu belum terlaksana lah. Kalau boleh tahu kejuaraannya apa aja ya Kang? Kejuaraan kita cuma ada ESAK doang, ESAK Pro Cup Indonesia. Oh, itu pernah ngikut tahun berapa Kang? Untuk ESAK. Untuk Wah. jadi sebenarnya dari dulu tuh dari awal juga ada. Cuma dulu tuh gak cuma ESAK, ada Rotek Max, ada RMC, tapi sekarang cuma satu balapan doang. Satu balapan Iya. doang. Nah Kang tadi kan persiapannya kan ada go internasional juga Iya. nih ya. Emang biasanya kan kalau persiapan kayak gitu pasti butuh waktu dan tenaga yang benar-benar Iya. terkuras banget. Persiapannya tuh kira-kira kalau kita mau ngikuti balapan nanti apa aja sih kalau di Kartim tuh kesibukannya Ya, gitu? biar bisa turun go internasional otomatis kita harus juara umum dulu di Indonesia. Harus juara umum dulu Iya. Indonesia. Kalau di Kartim sendiri itu pembalapnya bisa apa ya, rolling apa gitu gitu Jadi- sistemnya gitu loh Kang, aku pengen tahu Kartim itu gimana. tiap pembalap megang satu go-kart, udah tanggung jawabnya masing-masing. Oh, udah tanggung jawab masing-masing. Soalnya berbeda Kak, gak kayak motor, satu motor bisa dipakai siapapun. Untuk go-kart, satu go-kart pasti settingannya beda sama yang lain. Oh
Oh gitu, jadi udah punya tanggung jawab dan pegangan masing-masing pegangan di setiap masing-masing. go-kartnya gitu ya. Nah kalau dari setiap seri itu kenapa sih bisa apa menjadi juara gitu? Ya. Gitu ya. Gimana nih taktik strateginya? Mungkin udah rezekinya. Selain Hmm. itu karena usaha dari yang maksimal, mungkin dari kita, dari kekompakan tim, karena apapun juga mau pembalap bagus seperti apa, kalau timnya kurang bagus ya pasti bobrok. Alhamdulillahnya kita ya mungkin skill pembalap ditopang dengan tim yang bagus. Jadi teamwork ya. Ya, Semua balik lagi ke teamwork. Nah, kalau aku boleh tahu nih, ada berapa unit go-kart yang dimiliki oleh kart team? kita tuh punya 6 unit. 6 unit. Ya, Oh, dan itu kalau misalkan ikut lomba tuh memang langsung semuanya gitu, Kang? Iya. Atau dari Akang dulu aja yang maju apa diseleksi atau gimana lagi tuh? maksudnya gimana ya, Kak? Jadi kalau misalkan mau ngikutin nanti kart team apa lomba nih Iya. balapan. Emang langsung semua di apa? Dilombain gitu semua apa tuh? Pembalapnya gitu dari Oh iya. nggak hanya Sebenarnya Kak Imam aja atau ada lagi rekan yang lainnya gitu. ya. Jadi seleksi udah sebelum-sebelumnya seleksi jadi pembalap. Untuk misalkan kita atur formasi, atur strategi untuk tahun ini, kita akan turun 4 go-kart, turun 4 pembalap. Soalnya kan untuk ngambil poin tim juga. Oh gitu. Iya. Oh jadi untuk sistem poinnya juga ada dari Iya. tim dan itu juga gitu ya. Nah kalau misalkan Kak Imam sendiri nih, kenapa sih tertarik untuk mengikuti kart tim yang ada di Unpas gitu? Ya awalnya tertarik karena balapannya. Bahkan sebelumnya saya nggak tahu tentang dunia organisasi. Oh jadi banyak belajar juga dong di Iya. kart tim ini gitu. Iya. Ada nggak sih faktor pendorong yang lainnya gitu untuk kenapa ya aku pengen cobain, kan kalau orang lain penasaran Kak atau pengen mengasah skill. Iya. Kalau Kak Imam sendiri atau karena pengen apa ya menunjukkan skillnya atau gimana nih? Ya karena mungkin emang udah hobi mungkin. Oh. Kebetulan di kampus ada wadah. Udah diwadahi, daripada misalkan saya balapan bukan di sini, bagi waktunya lebih susah gitu, Kak. Oh gitu ya. Kalau misalkan aku denger nih ya, Iya. Kak Imam tuh dari sebelum ke go-kart itu Iya. the motor ya. Ya. Nah itu kenapa bisa ada transisi dan bagaimana nih rasanya? Pasti ada perbedaan Ya, gak sih? beda gitu kan? banget, bahkan hampir 90% beda banget bawa go-kart sama bawa motor. Dan itu gimana Kang? Lebih seru dan lebih menantangnya mobil apa motor? Kalau lebih seru, sama-sama seru sih kan. Kalau menurut saya balapan Seru sama-sama ya? seru ya. Tapi kenapa jadi pindah nih ke mobil atau karena memang penasaran juga di mobil kayak gimana? Iya, penasaran. Karena kan belum banyak orang yang bisa gitu untuk di go-kart, karena unit pun terbatas gak seperti motor. Gitu. Dan apakah sekeluarga memang suka balap juga Kang? Atau kakak aja yang balapan ini? Ya keluarga emang rata-rata sukanya di otomotif. Nah, training sampai bisa balap di sirkuit itu berapa lama? Berapa lama ya prosesnya? Setahun dah. Setahun. Jadi kita tuh Oke. sebelum diturunin balap harus mengenal dulu go-kartnya. Karena pembalap harus lebih tahu tentang go-kart untuk menentukan settingan. Oh, ini tadi juga kan Akang bawa rekan ke sini. Iya. Bagian apa tuh Kang tadi tuh? Nah itu mekaniknya, Kak. Mekaniknya. Iya. Oh, jadi memang ada khusus yang Iya. ngurusin setiap Iya. mobil-mobilnya. Ya, jadi kayak mobil gitu. tuh ketika di sirkuit yang megang, yang ya tanggung jawabnya ada di pembalap sama mekanik. Ya mungkin pembalap harus tanggung jawabin di dalam lintasan. Kalau misalkan pembalap ada komplain, baru yang eksekusi mekanik. Oh, oke. Nah, tadi Kang berbicara soal training juga. Sebenarnya emang paling lama selama setahun atau bisa nggak sih bisa lebih singkat lagi? Iya untuk- bisa. Gimana usaha kitanya? Oh, dan kiat-kiat biar lebih apa ya cepet dan bisanya memang harus tiap hari dilatih ya kalau Iya. kayak gitu. Latihannya tuh selain untuk apa balapnya latihan fisik kan tadi. Iya, pasti. Nah latihan fisiknya tuh ngapain tuh? Apa sit up, push up gitu apa gimana? Ya paling seringnya kayak jogging gitu sih, Kak. Jogging. Jogging di tengah hari karena kan balapan di sana cuacanya panas. Kita joggingnya di tengah hari Oh. buat stamina sih. Oh gitu ya. Jadi memang selain latihan untuk balapannya Iya. latihan fisik juga gitu ya. Berarti Karena menunjang, sangat menunjang. Oke, berarti Kak Imam itu aku melihat di sini pola hidupnya sehat nih pasti nih. Rajin olahraga, ya bersih gitu ya. Tapi mulai buncit. Kenapa nih buncit nih? Makan terus kayaknya nih ya. Nih Kang, aku tadi kan pasti kalau kartim kan
ini ya maksudnya mobil ya. Ya. Ada itu kalau mobil di Kartim itu ngerancang sendiri apa gimana tuh? Ngerakitnya gitu. Jadi untuk sasis itu karena udah regulasi dari panitia balapnya gak bisa merancang sendiri Kak. Jadi itu barang-barang import dari luar. Mm-mm. Paling kita beli sasis. Kalau misalkan ada kekurangan yang kita yang maksudnya kita yang ngelengkapin lah. Gitu. Tapi yang penting udah ada dari sininya gitu ya. Udah ada. Cuma kalau emang engine kita yang ngotak-ngatik. Oh gitu ya. Jadi memang selain persiapan untuk kehektikan nanti balap, nanti ada buat persiapan mobilnya juga gitu ya Kang ya. Nah kalau boleh tahu nih Kang, prestasinya kan tadi dari kartingnya pasti udah banyak. Kalau dari Kak Imamnya sendiri nih selama mengikuti kartim join di sini gitu, prestasinya udah apa Sebutin aja? semuanya gitu. Oh boleh, lebih bagus gitu. Apa aja nih Kak Imam? Ya paling pertama kali menang tuh di tahun 2018. Kalau juara umum kemarin di 2019 juara umum ketiga di Unip sama keempat di nasional. Terus di 2020 juara umum kedua di Unip, ketiga di nasional. Terus kemarin alhamdulillah juara umum ke-1 di Unipnya. Kedua di Luar nasional. biasa. Tepuk tangan dulu. Ya buat penonton warga reactionnya dulu ya. Ini keren banget nih. Mungkin warga Unpas di sini belum tahu ya. Ternyata kita punya pembalap hebat loh. Ini Kak Imam nih. Jadi boleh nanti kita cari-cari info nih. Kak Imam tuh kegiatannya ngapain aja? Masa balapan aja? Coba nanti dicek aja di Instagramnya Kang ya. Nih Kak Imam. Apa ya kalau selama tadi nih selama menggarap ini tadi juga aku udah nanya statusnya masih mahasiswa gak sih gitu. Dan ternyata baru lulus kemarin gitu ya. Dan memang masih boleh kalau statusnya sudah tidak menjadi mahasiswa tapi masih bisa ikut balap dan join di UKM ini gitu. Ya, jadi masih boleh. Kita ke pengurusan tuh gak menentu harus masih di mahasiswa Unpas, tapi sebelumnya mahasiswa teknik mesin Unpas kita masih bisa menjadi kepengurusan di Kartim HMN Unpas. Oh gitu, jadi masih bisa. Ya, cuma balapnya yang beda. Oh gitu. Balapnya udah gak bisa turun di kelas universitas lagi. Kita jadi turunnya di open. Di open. Di umum. Oh di umum gitu. Jadi nggak membawa lagi nama univ gitu maksudnya. Kalau misalkan di tim masih bawa nama univ, cuma tapi kalau persaingannya kayak nasional lah. Gitu. Nah kalau misalnya berbicara balap nih ya, pasti kan ada nih ya kendala-kendala atau trouble-trouble sebelum mulainya balap, bener gak sih? Pasti ada kan? Bener. Ada gak sih yang pernah dirasain sama Kak Imam sebelum balap? Pasti nervous pasti ya itu mah, tapi selain nervous mungkin ada nggak tuh? Ada. Kadang kayak pas di final seri terakhir tahun kemarin kan ketika mau final ada trouble cuma ada waktu 5 menit. Jadi benar-benar harus sigap lah mekanik. Oh harus sigap ya. Nah kalau misalkan dari Kak Imam sendiri biasanya untuk kalau sebelum mengikuti balapnya apa sih yang dipersiapkan Kak Imamnya gitu? Dari diri Kak Imamnya gitu? Ya istirahat. Bener guys. Bener. Sekarang kita capek di sana, di press lagi. Nggak, tapi kalau sebelum itunya sebelum mau balapnya gitu kayak ya berdoa udah pasti. Ya, pasti. Gitu, oh ketika di dalam track ya gitu, kayak berdoalah pasti. Minta doa ke orang tua. Terus beda nggak balap kelas univ sama umum emangnya? Beda. Apa tuh perbedaannya? Persaingannya lebih berat. memang sangat ketat tuh Bu. Sangat ketat pakai D ini mah. Emang ya persaingannya berarti. Tapi lebih berat umum berarti. Iya, lebih berat umum lah. Udah pernah dirasakan juga dua-duanya sama Kak Imam. Alhamdulillah kemarin kan tahun ini saya balap di umum. Di kelas umum. Yang tanggal 19 itu nanti. Kemarin seri 1 udah kelewat. Udah kelewat. Ya sebenarnya. Alhamdulillah masih bisa di podium 1. Podium 1 luar biasa. Harusnya tadi Kak Imam bawa medali itu apa? Keren. Duh Kak Imam gimana kalau misalkan bawa ayang itu nggak pakai balapan gitu atau jangan dibawa biar bisa nambah. bener ya. Nih tadi kan aku juga udah nanya ya divisi apa saja yang di Kartim selain pembalap. Jadi tadi udah ada ya seperti organisasi lain ya Kang ya. Kalau Kang sendiri organisasinya khusus di sini aja pembalap atau divisinya gitu? Jadi saya jadi manajer workshop. Manajer workshop.
Jadi Oh, itu gimana tukang tupoksinya? jadi ngelola kebutuhan workshop kayak gitu ya, kayak gitu. Kalau mau persiapan balap otomatis yang kita butuhin apa aja gitu Kak. Hmm. Seperti yang menunjang seperti oli samping kayak gitu, bahan bakar butuh berapa, seperti ya spare part buat cadangan di sana butuh apa. Jadi saya Oh. ngelolanya. Oh, Kak Imam yang Ya, ngelolanya. Oh, berarti selain fokus di balap juga itu ya, fokus ya, di internal organisasinya ya. gitu kan. Yang nantinya akan menunjang ke balapan Oh, iya juga. benar. Tapi gimana Kang kesan pesannya himpunannya ada kartipnya gitu. Gimana ya? Apa rasanya gitu Kang menjadi bagian dari Kartim Unpas gitu. Ya pastinya bangga sih Kak, kita masuk ke bagian yang sejarahnya udah terus-terusan juara umum. Aku melihat juga sih track recordnya dan aku melihat Instagramnya Kak Imam bener-bener nggak ada tuh pokoknya foto sendiri lagi bener-bener kayak gaya-gaya healing-healing di Ciwidey gitu, nggak ada, bener semuanya tuh mobil sama si mobil katanya memang udah satu kebanggaan personal branding ya Kang yang Iya. itu namanya. Luar biasa banget Kang, jadi banyak banget ya Kang ya ternyata apa track record yang Akang udah raih gitu ya selama Alhamdulillah. mengikuti Kartim ini. Pasti banyak lah ya Kang ya trouble-trouble tapi bisa dilewati sampai saat Iya. ini. Keren. Pastilah ujiannya pasti ada. Pasti ujian tuh nggak hanya ujian tulis ya Kang ya. Ujian mau balap juga ada ya Kang ya. Iya. Nih Kang, kaderisasi pembalap di Kartim itu gimana sih? Federasi gimana Kak? Jadi kaderisasi kalau dari luar jurusan teknik mesin itu boleh ikut apa enggak gitu? Sebenarnya enggak sih. Oh gitu. Jadi emang kita kan UKM-nya fokus ke anak-anak teknik mesin. Jadi mewadahi mahasiswa teknik mesin yang ada yang mempunyai hobi di otomotif gitu Kak. Oke. Oke. Nih Kang, aku pengen nanya juga nih ya. Kalau soal relasi dari Kartim Unpas ada nggak relasi di univ lain mungkin? Kita menjalin relasi, menjalin koneksi gitu, suka kenal atau mungkin latihan bareng gitu Kang? Pernah ada jadwalin bareng gitu apa gimana? Karena sebenarnya kita welcome sih Kak. Pas sering juga kampus-kampus lain ke kita tuh ya minta dipandu gitu Kak. Yang baru mau mulai punya go-kart minta dipandu ke kita, ya welcome kita. Oh gitu. Apakah semua jurusan teknik mesin yang ada di univ itu ada apa ya? Ya kartimnya gini nggak Nggak sih? ada. Oh nggak ada. Jadi hanya beberapa univ aja tuh cuma di Unpas kah? Justru malah ada sebagian kampus yang bukan khusus teknik mesin doang, jadi umum. Oh jadi secara umum aja. Iya. Jadi jarang ya ada UKM yang memang khusus di balap ini Iya, tentunya jarang. gitu ya. Berarti Kak Imam generasi pas buat keluarga. Tapi disebut jarang, nggak jarang juga sih, banyak juga yang Oh, punya, banyak juga ya. Kayak ITB juga punya. Ya berarti relasinya udah sangat luas Iya. banget ya kayaknya kalau ya kita bisa mengenal pembalap-pembalap lainnya juga Iya. gitu ya Kang ya. Berarti luar biasa banget ini. Nih Kang, aku juga mau nanya seputar balapannya ini mah ya. Kejuaraan yang paling bergengsi di go-kart itu apa? Ya kan esak doang sekarang. Oh, esak Iya, doang. cuma ada satu sekarang. Oh, itu yang bener-bener apa Iya. bergengsi gitu Bergengsi ya, Kang? karena kejuaraannya pun kejuaraan nasional. Kemarin sebelum pandemi, nasional sama internasional banyak orang asing juga balapan. Oh, banyak orang asing juga. Orang itu Kang luar Indonesia gitu. Ya kan asing. Bener juga. Bercanda Kang aku tadi. Biasa biar cair aja gitu guys. Nanya kok kayak tegang ini, aku kayak lagi interview siapa gitu. Nih Kang, tips dan persiapan sebelum balap. Aku juga pengen balapan lah, boleh nggak? Ya mungkin sebelum balap ya kita mempersiapkan dulu semuanya. Dari pembalapnya fisiknya disiapin, mentalnya disiapin. Terus dari unit go-kartnya semuanya dicek. Jangan nyampe kita go-kart di sini belum ready, berangkat ke sana. Jadi ke sana tuh udah ke dalam, pembalapnya fit, go-kartnya pun juga fit. Oh, berarti harus well prepare ya dari Iya. segi badan, dari segi ya fisik gitu Iya. ya. Apa perlengkapan juga gitu Iya. ya. Ada nggak sih Kang hambatan yang biasanya Akang tuh gak mau itu hambatan terjadi gitu? Biasanya apa tuh Kang? Ada. Apa tuh? Ketika final kita trouble. Oh, apa? Emang biasanya trouble-nya tuh apa sih Kang? Kadang. Kadang hal sepele, saya pernah di final pas start putus rantai. Terus rantai. Iya. Terus gimana tuh Kang cara penanganannya, langsung gercep gitu ya pasti semua tim belakang di Iya, balik pasti. layarnya. Kalau udah di final kan udah hasil akhir, Udah hasil akhir ya. tinggal merenung doang.
dan berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya Kang ya. Tapi pasti ada yang tegang. Iya. Dan Akang di situ pasti ada penuh harapan lah ya, Ya, pengen pasti. mendapatkan kejuaraan. Tapi kadang suka ada nggak sih nggak sesuai ekspektasi gitu ya. Pastilah, namanya juga hidup. Bener ya, ada di atas ada di bawah. Iya. Kita di bawah kita bisa di atas lagi gitu ya. Nih Kang, ada berapa kelas sih yang dilombakan dalam sebuah event balapan? Berapa ya? Kelas senior, junior, kadet, mini rock, expert, rookie, shifter 7. Wow, Kang bisa dijelasin nggak satu-satu gitu Kang? Gitu. Jelasin yang di shifternya aja dulu ya. Boleh. Yang kita turun di kelas shifter. Siap. Jadi kelas shifter itu menggunakan engine yang memakai persneling. Hmm, Jadi yang lain kan rata-rata matic. Matic. Ya. Oh, jadi itu perbedaannya gitu apa gimana? Salah satu perbedaannya. salah satu perbedaannya. Oh, kalau itu berarti sisanya ada kelas junior, Ya. kelas senior, dan kalau Kak Imam itu fokus di kelas yang Shifter. nah itu dia. Sama kelas rock shifter. Pro shifter gitu. Rock shifter tuh yang nantinya juara umumnya akan go internasional. Beda. Nah, aku juga mau nanya nih. Beda nggak sih feel balapan pas hujan sama enggak? Oh, beda banget Kak. Emang gimana Kang bedanya Kang? Kalau hujan tuh intinya emosi harus benar-benar kekontrol. Karena go-kart tuh benar-benar liar di atas trek. Oh, luar itu kan luar kendali gitu. Jadi kadang kalau berbicara emosi apa jadi kayak menggebu-gebu gitu. Gimana sih Kang rasanya gitu? Pengen tahu aku. Rasanya gitu di dalam mobil Jadi itu gimana ketika gitu? kita greget pengen cepet, tapi emosi gak kekontrol, ujung-ujungnya kadang go-kart slide karena kan licin banget di trek Oh hujan. iya ya bener ya. Nah Kang pernah nggak ada cedera gitu, sakit apa gitu Kang? Cedera pernah tapi gak nyampe parah sih alhamdulillah. Tapi memang kalau ngomong-ngomong buat pembalap itu treknya memang harus yang seperti apa sih Kang yang Akang suka atau yang emang identitas kayak gimana nih efektifnya gitu trek pembalapnya Ya, gitu? ya mungkin masuk ke safety-nya dulu Kak. Oh, Jadi pengamannya treknya gitu. ya lebih safety, kayak Sentul kan udah emang benar-benar standar internasional. Kalau misalkan treknya gimana ya mau gak mau udah jadi pembalap masa mau pilih-pilih. Oh iya bener. Jadi mau nggak mau trekmu gimana pun Iya. hajar say gitu ya. Nih kesalahan fatal yang nggak boleh dilakukan pembalap sebelum saat race itu seperti apa sih? Apa ya? Apa Kesalahan hayo? fatal. Hayo apa? Ya mungkin banyak pikiran lah, karena kalau gak fokus di sirkuit gak akan bener. Nih Kang, kalau misalkan sebelum balap itu Akang tipikal yang diem dulu nggak mau diajak ngobrol karena fokus sendiri, pengen fokus dulu apa gimana Kang? Tergantung sih. Kalau misalkan lagi suasana enjoy kadang bercanda-bercanda. Kalau misalkan emang udah emosi paling diem. Oh diem. Oh jadi mood juga ya itu Iya. ngaruh ke mood gak sih kan kalau Ngaruh. balap gitu? Oh kalau moodnya lagi emosi nih Akang misalkan lagi marah sama siapa itu bisa dilampiasin berarti ya? Ya paling ngeredam dulu. Ngeredam dulu. Jangan gitu ya. nyampe emosi ke bawah ke sirkuit. Iya sih bener-bener. Nah kalau boleh tahu emang latihannya berapa bulan sekali Kang di sini? Di Kalau Manado. misalkan latihan untuk nyeting kita fleksibel sih Kak, sering juga. Nanti juga sore kita akan nyeting. Kalau misalkan untuk latihan di Sentul minimalnya sebulan sekali kita latihan. Sebulan sekali. Tapi kalau misalkan ketika kita poin udah kalah mepet, kita harus ngejar poin, ya mau Digeder gitu. digedar juga gak apa-apa. Kayak kemarin kan kita sebulan full latihan. Tiap minggu latihan. Oke. Kalau boleh tahu juga tips merawat itu go-kart. Ya apa ya tips merawatnya, ya intinya harus ada Iya. gimana ya, mekanik sama pembalap itu harus saling melengkapi lah. Harus saling melengkapi Iya. gitu ya. Nih, Pembalap tuh ikut ngecek lah. oke, ini aku lucu sih ngobrol sama Kak Imam tuh kayak kebanyakan tatap menatap, terus ketawa dan senyum gitu ya. Gak apa-apa ya Kang ya? Senyum apa? Kang emang kayaknya emang beneran kursi panas ya di sini tuh ya. Jadi Gak biasa berbicara sih. tapi kan dari sini langsung kita tahu nih info-info tentang kartim Iya. HMM Unpas gitu ya. Nih Kang kalau misalkan Akang sendiri nih ya, pengalaman balap yang paling mengesankan Kemarin seri terakhir. kemarin Ya. paling mengesankan Karena persaingan ke satu keduanya satu tim. satu tim. Ya.
Oh, memang yang paling mengesankan menurut, Kak Imam tuh seperti apa nih? Apakah Ya dari persaingannya rame gitu Kak, jadi oh persaingan tuh bukan sama orang lain, tapi ibaratkan mau ke satu kedua pun tim kita yang juara. oh gitu, bukan dari misalkan tingkatnya atau dari pernah ada cerita apa gitu pada saat sebelum balap gitu atau pas saat balap gitu? Ya banyak sih. Banyak. Boleh dong diceritain sedikit nih kayak hal yang mengesankan yang selain dari karena satu timnya itu juara gitu. Dari segi pribadi Kak Imam sendiri gitu untuk kesannya apa nih gitu yang sebelum balap gitu. Apa ya, paling kemarin aja Kak, kemarin kondisi latihan benar-benar diuji habis-habisan mungkin, Hmm, karena banyak trouble lah. Dari hmm, latihan ke satu, latihan kedua banyak trouble, tapi alhamdulillah ya mungkin udah usahanya maksimal di hmm. balapannya bisa podium satu. Oh. Nah, Kang gimana sih cara mengatur mood sebelum balap atau kadang kita kan moody ya, Ya, jenuh atau kadang lagi kasarnya mah males gitu ya ya. malas latihan apa gimana. Itu gimana ya cara Akang untuk mengalihkan itu karena memang ya nggak boleh males, mau nggak mau harus dijalanin gitu. Ya balik lagi ke tujuan sih Kak kalau saya. Kalau memang Hmm, tujuannya pengen maksimal, masa kita usahanya leha-leha. iya sih bener ya. Jadi jangan diem dan stuck di Iya, situ aja gitu ya dan lawan ya malesnya ya. iya. Tapi pernah Kang kayak gitu Kang? Pernah lah, saya juga manusia. Iya bener juga. Kang, mau sampai kapan Kang di go-kart Kang? Ya selama tim masih butuh saya, terus saya selama saya ada rezekinya ya boleh-boleh saja terus pun. Terus Selama gak ada masalah di balik keluarga atau apapun ya lanjut-lanjut aja selama tim itu masih butuh saya. Terus berjuang, Iya. terus berjuang, terus berjuang. Nih Kang, biasanya nih Akang kalau misalkan, lagi balap ini mah ya Kang Ya. ya, ya Akang udah ada support system belum Kang? Pasti ya kan kalau balap mah butuh butuh, "Ayo semangat," gitu ya. Eee, malah diem gini ya. Nih Kang, bagaimana ceritanya nih latihan, terbatas di kampus terus bisa jadi juara? Kan tempat gitu, lokasi Iya. gitu Kang. Sebenarnya masih banyak cara sih Kak. Kayak itu Oh, pernah kan kita latihan di sini di Batas, kita latihan di Kampung Gajah yang bekas itu. pernah Kang? Iya pernah. Terus bawa mobilnya gimana Kang gitu? Dibawa ke mobil pick up. Oh mobil pick up gitu. Iya. Itu kalau dibawa ke jalan raya boleh nggak? Nggak boleh ya? Ya iyalah. Nih Kang, terus kalau misalkan selama di go-kart gitu ya Kang ya, kira-kira nih kalau misalkan yang pengen bergabung itu apa dulu nih tahapnya gitu? Ya paling kita kan suka ada open recruitment gitu Kak. Mhm. Ya ikutin dulu open recruitment, ikuti dulu step by stepnya lah, aturan-aturan di kita paling. Oh gitu. Jadi harus ada, penyeleksiannya dulu, ikutin Iya, dulu apa, per step-step gitu iya ya. Kak. Nah, Kang untuk go-kart yang pertama banget itu Ya, sampai sekarang masih ada nggak? masih ada sih. Masih ada? Pertama kita dipinjemin dulu. Pertama sejarah tuh kita tuh dipinjemin dulu. Mmm, Karena ada kemauan yang tinggi dari dari perintis gitu Kak. perintis. Dipinjemin, Mmm, dipinjemin go-kart sebelumnya tuh. tapi Mak masih ada Kang sekarang? udah gak ada yang kalau yang dulu masih ada. Yang udah patah kok. Oh, jadi ada yang sisanya masih ada gitu Iya ya ada. sekarang? Oh, dan itu masih suka dipakai. Udah gak, emang udah gak layak untuk balapan. Udah tua ya? Ya udah tua. Udah old guys gitu. Nah, go-kart apa? Harapan untuk kart tim HMM Unpas. Ya mungkin semakin berjaya lah Kak. Terus ngeborong juara umum. Amin. Jangan pernah padam. Amin. Coba jangan berjayanya berekspresi Kak. Jangan berjaya gitu. Berjaya gitu. Terus harapannya apalagi yang dari Akang gitu berharap mungkin dari kader-kader bawahnya gitu untuk bisa melanjutkan Ya. perjuangan kakak-kakaknya gitu untuk ya balap gitu. Ya mungkin Memberikan buat adik-adik teknik mesin Unpas gitu kayak kalau misalkan mau gabung jangan sungkan, jangan malu gak ada background di dunia balap. Yuk gabung aja sama-sama belajar. Kita sebenarnya di sini sama-sama belajar itu. Siap suhu. Wah ini mah bukan belajar. Kalau Kak Imam sih kayaknya bukan belajar lagi. Enggak. Memang sudah passion ya guys di situ guys ya. Tapi gimana dukungan orang tua gitu Kang? Alhamdulillah Alhamdulillah selalu memberikan memberikan doa. memberikan energi positif juga ya Iyalah. Kang ya. Tapi kalau lagi di luar Bandung kan dengan Akang bukan luar Ya. Bandung ya? Bukan anak Bandung gitu.
Kalau di sana ada nggak di Tasik ya? Ya. Luka latihan nggak ada di sana? Kalau di Tasik paling latihannya di gestrek ya, buat fisik kita, jadi latihan di motor di sirkuit gestrek. Oh, nah Kang kira-kira kepikiran nggak Akang pengen bikin komunitas sendiri gitu, khusus komunitas balap gitu? Kepikiran kalau ada dananya insya Allah. Oh pengen kepikiran. Ya kan sekarang lagi mau wirausaha kan. Nah itu ngumpulin modal ya. Jadi nabung dulu Iya. gitu ya. Tabung lah ya Kang. Jangan dulu nikah ya. Ya kalau udah ada mah gas aja guys, kayak balap aja gas pokoknya mah gitu. Kang, terakhir ini mah Kang, aku mau nanya. Aku sekarang udah masuk ke sesi jawara Kak Imam. Apa tuh jawara? Tanya dong Kang gitu. Apa tuh jawara gitu? Apa emang Kak Jawa? Maksa ya, aku maksa ya guys. Jawara itu adalah jawabku nyalira. Iya. Apa tuh gitu. Jadi aku nanti ngasih 2 pertanyaan cepat nih Iya. buat Kak Imam. Tadi kan udah nanya-nanya balap semuanya dari sisi pribadi, Kak Imam juga gitu ya. Bentar aku mau nanya lagi, selain hobi balap apa Kang? Hobi yang lainnya? Apa ya? Hampir di dunia otomotif sih Kak. Oh, nggak ada hobi masak, musik gitu Kang? Enggak Nggak sih. ada. Hobi merayu wanita kayaknya Kak Imam. Ini tipikal-tipikal yang fuckboy. Nih, terus juga apa selain memang fokus di balap, ada nggak pengen ada berkecimpung di dunia apa lagi gitu selain di balap? Belum sih Kak. Belum ada. Iya. Sampai saat ini Kang? Ya belum. Oke, duar langsung kepikiran pengen tahu. Oke, kita langsung masuk jawaran ya jawabkunya. Jadi aku nanti ngasih 2 jawaban, 2 pilihan, nanti Kak Imam jawab dengan cepat gitu ya. Kayak gitu. Siap Kang? Kak Imam nih. Udah kayak ini seru sih. Ini seru. Aku bener-bener ngerasain sensasi ngobrol sama seorang pembalap yang bener-bener panas gitu di sini. Kan kadang suka bilang selamat datang di kursi panas gitu. Memang ini adalah kursi panas. Beneran ini Mas, serius. Aku agak gugup sedikit gitu. Aduh, oke. Kuliah apa balapan? Balapan sekarang kan kuliahnya udah beres. Kuliah bener. Mesin 2 tak apa 4 tak? 2 tak. Mesin manual apa matic? Manual. Balap motor apa go-kart? Go-kart. Jadi pembalap apa teknisi? Pembalap. Tasik apa Bandung? Tasik dah. Kelas shifter 150 apa shifter university? Shifter 150. Balapan musim hujan apa kemarau? Kemarau. Sebutkan 1 pembalap favorit, bebas. Paling malah kan favoritnya malah ke di MotoGP. Ya udah nggak apa-apa. Sebutinnya kan bebas nih. Marquez Oke, Marquez. 1 kata buat kart team. terus berjaya, Terakhir, 1 kata buat Unpas. makin maju. Makin maju. Oke, luar biasa banget. Alhamdulillah ya. Udah ngobrol-ngobrol banyak banget seputar balapan, seputar sisi pribadi dari Kak Imam. Iya. Ya, luar biasa banget. Hari ini bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing bareng nih Kang. Boleh dong spill atau promosiin sedikit lah tentang Kartim. Siapa tahu warga Unpas yang mungkin mahasiswa baru yang mau bergabung gitu nanti Oh, iya, boleh kita promosiin di sini Kang. Ya mungkin bagi anak-anak teknik mesin siapapun itu yang mau gabung ya jangan nyampe ngerasa canggung untuk gabung ke kita, jangan nyampe kita ngerasa gak punya background di dunia otomotif gitu Kak. Oke. Justru kita tuh di sini tujuannya emang sama-sama belajar. Apa sih hal yang paling harus bergabung di Kartim gitu? Hal yang kalian harus wajib karena Kartim itu bisa memberikan ini. Iya. Gitu, misalkan. Apa tuh? Selain bisa memberikan prestasi Nah, gitu Kak, gitu. kita juga memberi bekal ke organisasian lah. Berarti dari segi balapnya jalan, organisasinya juga Ya, jalan jalan. gitu ya. Jadi jangan sampai kalian tidak mengikuti ya Kartim daripada ini. kuliah pulang Iya, gitu. pokoknya daripada kalian ngangong-ngangong di rumah, mending langsung aja gabung di Kartim ya. Nanti tinggal cek aja di Instagramnya di mana Kang? Di Instagram Kartim HMM Unpas. Kalau Instagramnya Kak Imam sendiri, siapa tahu warga pengen tahu nih, wah ini Boleh. pembalap kita nih, si kami. Di imam_ms69. Oke, dan bisa langsung cek aja sama Wagi Unpas ya untuk keseruan dan kegiatan dari Kak Imam atau dari Kartimnya juga, dan bisa langsung cek aja ya Kang ya, langsung visit aja pokoknya buat Wagi Unpas. Tonton terus Unpas Talk episode selanjutnya, pokoknya banyak banget insight-insight yang menarik yang buat Warga Unpas tuh pengen kepo apa atau pengen ngundang siapa gitu, boleh aja langsung ya di kolom komentar ya, minta ya request ke adminnya ya, ke minpasnya. Weh ya pokoknya
Sehat terus ya buat Kak Imam, sukses selalu juga untuk balapnya dan lancar ya buat tanggal Amin. 19 nanti. Nah, kita sambil closingan ya Kang ya. Ya. Boleh kita punya jargon nggak Kang? Kira-kira Kartim boleh kita sebutin gitu. Jargonnya gitu ada nggak nih? Atau ada jargon dari Kang Enggak lah. Imam? Oh nggak ada. Yaudah kita sampurasun bareng-bareng aja. Atau see you aja ya, dadah gitu ya. iya dah. Oke. Terima kasih buat warga Unpas. Dadah. Dadah.